Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Birina Aliani dengan NPM 24742011763. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penipuan dalam transaksi digital, analisis konsep tertulis dalam hukum ekonomi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum ekonomi syariah. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat lebih sering melakukan transaksi secara online melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce. Transaksi digital dianggap lebih mudah, cepat, dan praktis. Namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai bentuk penipuan seperti barang yang tidak sesuai dengan foto, deskripsi palsu, hingga penipuan. Hukum ekonomi syariah, tindakan seperti ini disebut tadlis, yaitu menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan dalam transaksi. Perbuatan ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu pengertian tadlis dalam hukum ekonomi syariah, bentuk-bentuk tadlis dalam transaksi digital, faktor penyebab tingginya penipuan digital, analisis hukum syariah terhadap penipuan digital, serta upaya pencegahannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tadlis terlebih dahulu. Tadlis berasal dari kata Arab yaitu dolas yang berarti menyembunyikan sesuatu. Dalam hukum ekonomi syariah, tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga merugikan pihak lain dalam transaksi. Perbuatan ini termasuk penipuan karena salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, tadlis dilarang dalam Islam. Dalam fikih muamalah, tadlis dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tadlis al-aib, yaitu menyembunyikan cacat barang. Yang kedua ada tadlis al-kamiyah, yaitu penipuan dalam jumlah atau timbangan barang. Yang ketiga ada tadlis al-si'air, yaitu penipuan harga. Dan yang terakhir ada tadlis al-waqti, yaitu penipuan mengenai waktu penyerahan barang. Larangan tadlis memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Yang pertama ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 bahwa ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Rasulullah SAW juga bersabda, bukan dari golongan kami orang yang melakukan penipuan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa tadlis hukumnya haram. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan saling ridho antara kedua belah pihak. Setiap penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual. Tadlis bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung kebohongan dan merugikan pihak lain. Penipuan dalam transaksi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi biasa. Pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan hanya mengandalkan foto serta deskripsi dari penjual. Selain itu, identitas penjual di internet seringkali tidak jelas, sehingga pelaku penipuan lebih mudah menghindari tanggung jawab. Hal ini yang membuat transaksi digital lebih rentan terhadap praktik tadlis. Bentuk tadlis dalam transaksi digital sangat beragam, seperti manipulasi foto produk, deskripsi barang yang tidak sesuai, penggunaan review palsu, penipuan pembayaran, hingga klaim produk original padahal barang tersebut palsu. Semua bentuk penipuan tersebut dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip syariah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penipuan digital semakin meningkat. Di antaranya adalah lemahnya regulasi, kurang ketat verifikasi penjual, rendahnya literasi digital masyarakat, serta banyak promo yang membuat konsumen terburu-buru dalam membeli barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penipuan digital termasuk tadlis modern yang hukumnya haram. Praktik ini melanggar prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan dalam transaksi. Akad yang mengandung tadlis dianggap cacat atau rusak sehingga pihak yang dirugikan berhak membatalkan transaksi dan meminta ganti rugi. Untuk
mencegah praktek tadlis dalam transaksi digital, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi digital, marketplace harus meningkatkan verifikasi penjual, dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Selain itu, penerapan sistem retur dan refund juga penting agar konsumen mendapatkan perlindungan jika barang tidak sesuai. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tadlis merupakan tindakan penipuan yang dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan melanggar prinsip kejujuran dalam muamalah. Dalam transaksi digital, tadlis muncul dalam berbagai bentuk seperti manipulasi produk, deskripsi palsu, dan penipuan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk mencegah terjadinya penipuan digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai penipuan dalam transaksi digital, analisis konsep tadlis dalam hukum ekonomi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi digital sesuai dengan prinsip syariah. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.